kita ke mana lagi, Pak Camat? Kayaknya kita harus duduk-duduk nih sambil makan. Yuk, Pak Camat, saya sambil makan duren Baros. Ini duren dari Sukacai ini ya? Oh, duren itu di durennya kan ada tuh, lihat di sana tuh ada. Nanti boleh di ini ya, di shoot ya, ininya apa namanya? Iya, ini di pohonnya tuh ada sebelah sana juga ini. Ini kita ini sedang syutingnya di rumahnya Pak Kasih Tapem. Yang memang kebetulan beliau yang membudidayakan maggot dan ikan nila. Nah, rumahnya ini asri banget ya, Pak Camat ya. Rumah istri pertama ya. Rumah istri pertama. Banyak pohon durennya, ada pohon rambutan. Pokoknya ini tipe-tipe rumah-rumah pedesaan yang sejuk dan asri. Ini durennya manis banget ini. Alhamdulillah, mangga. Pak Camat, gimana nih? Saya belum nanya kabar nih selama jadi camat Baros nih udah berapa lama nih? Kabarnya bagaimana Pak Camat? Kabarnya dulu deh. Kabarnya alhamdulillah. Memang kalau awal ya semua juga perlu penyesuaian. Gak apa-apa ya sambil makan ya. Mangga. Perlu penyesuaian. Jadi agak sedikit kaget juga ya. Saya memang ada pengalaman sekmat selama setahun 2 bulan di Baros. Di bawah kepemimpinan camatnya waktu itu Pak Basuki, kemudian berganti dengan Bu Yayu sekarang camat Kramat Watu. Nah, memang ada waktu belajar saya setahun 2 bulan. Tapi ternyata setelah jadi camat beda kan ya. Seluruh tanggung jawab itu tersentra kepada kita. Nah, itu sempat awal memang kita butuh waktu untuk penyesuaian, adaptasi ya dengan jabatan baru. Tapi alhamdulillah ya, karena dengan apa namanya, dengan sering kita juga interaksi dengan masyarakat, dengan stakeholder yang ada di apa namanya di Kecamatan Baros, teman-teman Kecamatan Baros juga support ya. Jadi pelaksanaan tugas-tugas selama ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Kemudian memang awal waktu menjabat camat yang saya lakukan itu kan pembenahan internal dulu. Karena tidak kita pungkiri ya Bu Camat ya, masih terdapat kan ada tumpang tindih tupoksi ya, yang ini mengerjakan ini. Yang tidak seharusnya. Yang seharusnya ya betul. Jadi saya biasanya satu itu aja gitu. Karena yang lain tidak bisa mengerjakan misalnya, atau tidak mau mengerjakan gitu. Itu yang saya benahi, walaupun memang ada beberapa personil baru juga. Alhamdulillah kalau sekarang berjalan secara umum memang berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Seperti sebagaimana saya sampaikan, bahkan teman-teman kasih bisa berinovasi gitu ya. Cuma memang saya juga tidak menutup ya bahwa memang kami masih banyak kekurangan. Itu yang coba kami benahi ke depan gitu ya. Nah, kemudian di Baros juga ini saya sekali lagi sedang fokus memang ke 2 tadi ya, persampahan sama pemberdayaan. Persampahan tadi saya sudah jelaskan, ada yang divisi organik dan divisi anorganik. Nah, untuk pemberdayaan sementara ini saya fokus ke budidaya ikan nila. Ikan nila itu ya. Jadi di dana desa kan ada Ketapang, ya, program ketahanan pangan itu. Jadi dana desa yang Ketapang ini saya dorong untuk budidaya nila. Sekarang ini yang sudah berjalan itu ada 3. Desa itu ya? 3 desa. Kemudian yang 1 desa lagi sedang persiapan ya, ada jadi 4. Rencana saya memang mimpi saya sesuai dengan amanah dari Ibu Bupati, ingin menjadikan Baros ini salah satu sentra ikan air tawar. Saya mulai dari programnya Ibu tuh. Kepinginnya karena tapi itu apa tuh yang pakai kolam itu? Bioflog apa pakai di tanah? Sementara kalau untuk di desa bioflog. Tapi memang banyak juga di sini kan kolam-kolam milik masyarakat yang pakai kolam tradisional, masih konvensional ya gitu. Jadi makanya saya kembangkan maggot ini nanti ke depan, kalau memang teman-teman di desa ini sudah benar-benar menguasai tentang teknologi bioflognya, setelah beberapa kali panen kemudian sudah mempunyai formula keuntungannya berapa gitu, nanti baru maggot yang saya hasilkan akan saya uji cobakan ke tiap-tiap desa, tapi tidak semua kolam. Mereka ada yang milik 15 kolam, ada yang 9 kolam, ada yang 5 kolam. Jadi mungkin paling 1 kolam saya coba dulu. Nanti mungkin harus ada yang pengepulnya gitu ya Pak Camat. Nanti bagaimana sistem pemasarannya itu? Ada 2 yang mau saya lakukan. Pertama itu nanti kita supply aja dari kita kepada mereka, atau yang kedua kita didik juga yang
pembudidaya ikan itu untuk budidaya maggot. Di situ juga tempatnya, di tempat budidaya ikan nila. Jadi mereka tidak kesulitan tuh untuk mendapatkan ikan. Cuma untuk langkah awal saya rencana ini satu kolam dulu, masing-masing desa satu kolam untuk percobaan nanti perbandingan. Satu desa satu kolam dulu sekarang. Dari kolam pakai bioflok itu? Enggak, kalau bioflok ada yang 15, ada yang 8, ada yang 5. Oh. Tapi kalau untuk percobaan maggot nanti setelah mereka benar-benar menguasai tentang budidaya ikan bioflok, satu desa satu kolam percobaannya nanti. Ke depan ya, ke depan saya rencanakan untuk maggot ya. Untuk maggot. Jadi nanti biar bisa dibandingkan dengan pakan pelet dengan maggot. Bagaimana hasilnya? Mana yang lebih bagus gitu ya. Nah. Kalau minimal sama aja gitu ya hasilnya. Itu mendingan kita pakai maggot karena lebih murah nanti. Lebih pakannya. murah ya, lebih murah untuk biaya ya. Kalau pakan sekarang kan paling murah itu 13.000 per kilo. Nah, kalau maggot kalau beli itu 7.000 sekilo. Dan udah jauh tuh bedanya. Apalagi kalau kita budidaya sendiri gitu. Iya, 7.000 itu ya. Jauh gitu. Jadi hampir setengahnya gitu. Nah, kalau untuk nanti pemasarannya gimana nih Pak Camat? Kan nanti semua udah beberapa desa nih yang budidaya ikan nila. Tentunya kan butuh distribusi pemasaran. Nah, gimana tuh? Ternyata kalau budidaya ikan nila itu nggak sulit. Yang mau beli malah datang sendiri. Oh gitu? Iya, datang sendiri. Jadi untuk nila mah pertama yang mau beli datang sendiri. Kemudian kalau kemudian kita tidak jual juga, semakin besar nila mah keuntungannya semakin tinggi. Karena gitu? Semakin berat kan ya. Kalau lele kan semakin besar peminat semakin jarang. Iya benar. Jarang ada yang mau makan lele yang besar-besar gitu ya. Inginnya kan yang sekilo 6 paling gitu ya, sekilo buat pecel lele buat pecel lele gitu. Jadi makanya kenapa saya nila karena saya lihat gitu kan pemasarannya nggak sulit, kemudian juga ketika belum dijual semakin besar. Terus itu pengembang biakannya juga nggak sulit, nggak susah ya. Pemasarannya juga mudah, terus bisa langsung dimasak juga, dijual matangan juga ya. Ditambah satu poin Pak Bu Camat ya, di kita ada BBI, Balai Benih Ikan, dan mayoritas itu dia membenihkan nila gitu. Bibitnya tinggal minta sulit, ya, beli ya. Beli, tapi tetap ada perdanya mereka. Ada perdanya, harus ada beli, ada memang mereka yang bantuan, tapi kan biasa proposal itu ya. Tapi kalau ibu-ibu mas pengennya beli itu gratisan mulu. Nah kalau di sini selain tadi tuh budidaya ikan, maggot, terus apa lagi, perkebunan mungkin, pertanian. Kalau potensi ya berarti ya. Di sini apa aja? Potensi itu di sini berarti kan pertanian jelas. Kemudian perkebunan. Kemudian tadi air kita potensinya. Potensi air, juga ada ya. Potensi wisata kita. Ya. Apa di sini wisatanya? Wisatanya itu ada wisata alam kita. Ada daerah Cisalam itu di sana sudah banyak villa-villa berdiri. Ada juga di sini emang di sini dari dulu kayaknya udah banyak villa di sini. Ada kafe-kafe juga. Kafe di Cisalam dengan Baros tuh sama Sindang Mandi itu ya, wisata alam tuh. Kapan-kapan kita main tuh ke tempat wisatanya? Boleh, siap, boleh. Kan ada wisata alamnya itu panorama alam ya. Piunya gitu, ada juga mata air yang benar-benar alami, kemudian jernih. Jadi kayak di belakang tadi itu ya, yang tadi aja. Kalau ini kan kecil, kalau di ada yang lebih besar buat mandi, mandian. Ada Cirampones namanya. Cirampones di Sindang Mandi sama Cisindang. Kalau di Sukacai juga ada. Rapali juga ada, Sukacai itu banyak tuh. Punya rumah di Sukacai. Nah, iya. Gitu, kan kalau Bu Camat lewat ke sana ya, ada pemandian kan di situ ya, ada juga ya wisata. Cuman kurang ini ya, kurang dikelola ya, Pak Camat. Mungkin nanti bisa dikelola kerjasama dengan swasta, terus dijadikan tempat wisata pemandian gitu. Tinggal mungkin ininya ya, promosinya Bu Camat. Ya, biar ada investor lah yang mau membangun tempat pemandiannya biar lebih bagus gitu kan. Bisa jadi pemasukan buat desa juga, sama meningkatkan ekonomi masyarakat dari pariwisata kan. Terus kan ada juga potensi wisata religi dan sejarah kita. Kita punya ada apa sih? Situs Batulingga. Nah, Batulingga ada di Desa Sidamukti, kemudian juga itu sejarahnya Batulingga itu gimana tuh Pak Camat? Jadi itu teh dulu kabarnya gitu ya, sebagai tempat kalau dulu kan sultan-sultan itu ngadu ayam. Ngadu ayam. Sultan ngadu ayam? Iya. Bisa gitu? Ya, itu kan pada saat penyebaran agama Islam. Oh, ikut-ikutan lah supaya menyatu dengan penduduk mungkin ya. Jadi ngadu awal-awal sebelum Islam masuk gitu ya. Nah, itu batu itu sebesar itu sejarahnya untuk ngikat ayam yang akan diadu. Oh, buat ngikat ayam. Ya, ada juga sumurnya di situ, sumur
airnya agak kemerah-merahan, katanya itu juga tempat darah untuk ayam. memandikan ayam yang setelah diaduk gitu, ada di sana. Oh, jadi mata airnya merah gitu? Ada kemerah-merahan gitu. Oh, padahal mah mengandung itu kali apa yang nggak ngerti pokoknya, tapi yang bau itu apa yang dari belerang, bukan. Kalau belerang kuning. Oh, kuning. Ini agak merah. agak kemerahan. Pengen lihat nih. Nanti kapan-kapan kita lihat ke sana. Terus kalau di sini juga katanya banyak banget perkebunan duren. Itu. Ada duren di sini memang luar biasa ya. Bahkan investor-investor dari luar juga banyak punya kebun duren di sini. Termasuk almarhum Pak Wakil ya. Jadi banyak sini di Baros ada kurang lebih 35 hektar. Untuk kebun duren ya. Kebun duren yang punya investor ya. Itu yang durennya musangking, bawor gitu. Montong gitu ya. Ada juga yang di Tejamari juga itu sama gitu. Cuma di sana hanya beberapa hektar saja Tejamari. Tapi belum ada ya wisata petik duren di sini ya. Belum ada. Bahkan rencananya makanya begini Bu Camat, di sini itu ada tanah bengkok namanya. Satu desa itu tersentra tanah bengkoknya, beberapa desa gitu tersentra, ada berapa hektar, lebih dari 10 hektar ya. Kalau nggak salah 40 hektaran ya. Itu namanya tanah bengkoknya di mana? Punya beberapa desa. Ada kalau nggak salah. Tapi tersentra itu. Tersentra. Jadi kan di sini kalau Bu Camat jalan-jalan ke sana yang sekarang dipakai buah naga. Oh iya, perkebunan naga tuh. Perkebunan buah naganya kolaps sekarang. Nah, rencana kalau memang tidak baru mau saya tanya itu perkebunan naga. Kalau tidak dilanjutkan lagi, karena udah beberapa kali saya fasilitasi, ini belum ada titik temu. Mudah-mudahan nanti ke depannya. Kenapa kolaps itu, Pak Camat? Pengelolaannya mungkin ya, manajemennya kali seperti itu. Berganti terus gitu, akhirnya. Sayang banget ya. Sayang. Oh, itu pakai tanah bengkok itu? Tanah bengkok disewakan. Ada kita pakai. Jadi pakai ada kontrak perjanjian MOU-nya juga. Jadi kepingin saya gitu, mimpi lagi ya. Mimpi dijadikan kebun duren. Nah, dijadikan wisata sebenarnya duren. Kan kebun duren tuh tinggal minta bibitnya ke Dinas Provinsi atau kabupaten. Terus biasanya okulasi itu 3 tahun, 5 tahun itu udah berbuah, Pak Camat. Jadi rencana saya gini, Bu Camat. Ya nanti kan kita punya yang sudah sudah profesional untuk di duren tuh Haji Arif. Jadi biar beliau yang mengelola di sana untuk durennya saja. Untuk pengelolaan kuliner durennya aja gitu ya. Nanti untuk yang lainnya kan kita bisa bikin di situ itu trek sepedahan, bisa mungkin nanti. Ya minimal itu dulu aja, menanam pohon duren berapa ribu gitu yang ditanamkan. Kemarin waktu saya aja pernah minta bibit pohon duren tuh Pak Camat ke Balai Besar, Balai Pertanian, Dinas Pertanian. Itu saya dapat sekitar 1.000. Nah itu bisa kan 1.000 itu juga dapat lagi 1.000 lagi. Itu banyak, saya udah nanam banyak pohon duren tuh di Kecamatan Waringin, di desa-desa. Hanya sekarang masih dikontrak oleh Buah Naga. Sekitar 2 tahun yang lalu, mudah-mudahan ya 3 tahun 2 tahun lagi di Waringin Kurung udah banyak panen duren. Ya. Iya. Amin. Gitu. Jadi, nah itu dalam sentra 1 itu kayaknya lumayan bagus tuh. Bisa. Hanya memang sekarang posisinya masih belum selesai dengan buah naganya. Iya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa jadi sentra pohon duren tuh di tanah bengkok itu tuh. Bertahap aja gitu nanamnya. Kemudian dari duren itu juga balik lagi Bu Camat ya ke pemberdayaan. Saya juga coba karena melihat sampah duren itu tidak termanfaatkan. Jadi saya coba tuh si ininya nih, kulit durennya saya buat untuk dicacah, masih dibuat pakan magot, bisa Bu Camat. Ini bisa buat makan magot selain magot. Nasi padang tadi. Nasi padang, goyang nasi padang. Ininya bijinya kita parut pakai parut kelapa buat pakan ayam juga bisa. Buat campuran pakan ikan saya nila bisa. Saya mah biji duren juga doyan loh Pak Camat, apalagi ayam. Ya. Makanya karena kita juga doyan, makanya pasti sama ayam juga pasti doyan gitu. Alhamdulillah begitu diuji coba, awal uji coba sih ayamnya itu mencret. Saya kasih biji duren mencret. Masa sih? Mencret ayamnya. Karena murni saya kasih biji duren tuh, ininya ampasnya ya, hasil parutan. Tapi setelah saya campur dedak 1:1, alhamdulillah enggak. Ini ayam-ayamnya yang berkeliaran itu di sini, itu ayam dikasih biji duren itu. Pak Camat ini memang banyak banget inovasinya. Yang terakhir sampai biji duren dijadikan pakan ayam. Pak Camat, ada pesan-pesan untuk masyarakat penonton Camat TV, khususnya masyarakat Kecamatan Baros. Ya, silakan Pak Camat. Siap. Untuk masyarakat Kecamatan Baros, saya lihat di Baros ini banyak potensi yang belum terkelola. Yang kalau kita kelola bisa mendatangkan nilai ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup gitu ya.
di kita ada belut baros. Sementara belut baros itu juga belutnya itu didatangkan dari luar. Kenapa tidak? Kalau ada peternakan belut di Baros juga itu bisa mencukupi kebutuhan daripada belut ya. Rumah makan belut. Sedangkan rumah makan belut Baros itu di Serang sudah ada beberapa juga kan ya, selain di Baros sendiri gitu. Jadi masih banyak, termasuk tadi juga sampah juga. Jadi yang penting apa yang kita kelola itu dilakukan dengan baik, dengan ya apa namanya tekun gitu ya, karena memang tidak bisa ada yang instan semuanya. Sementara masyarakat kita inginnya kan instan. Kalau tadi dari biji durian aja kita bisa kelola untuk menjadikan pakan, otomatis kan kita mengurangi biaya produksi. Biaya produksi. Sementara di Baros ini salah satu sentra durian lokal terkenal gitu ya, kemana-mana itu. Kalau bulan Februari insya Allah banyak durian di Baros. Jadi bagi masyarakat Baros khususnya, ya mari sama-sama ya dengan kami di kecamatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Baros ya, sehingga nanti berdampak kepada peningkatan taraf ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Tuh, terima kasih Pak Camat. Tuh masyarakat Baros khususnya mudah-mudahan bisa mendengarkan apa yang diharapkan oleh Pak Camat, bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita adalah potensi untuk meningkatkan seluruh ekonomi masyarakat. Jadi kalau kita bisa mengembangkan segala potensi, tentunya taraf hidup ekonomi kita juga semakin meningkat gitu. Jadi mari mulai bergerak untuk meningkatkan potensi wilayah kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Camat. Siap.